Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Aulia dengan NPM A1B0251110. Kali ini saya akan membahas beberapa materi satu semester penuh dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, di sini ada daftar beberapa materi yang akan saya sampaikan. Kita langsung saja membahas materi yang pertama. Materi pertama itu adalah konsep dasar pengelolaan pendidikan. Di sini, pengelolaan pendidikan memiliki arti tersendiri, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di sini, pengelolaan pendidikan juga memiliki tujuan dan fungsi utamanya. Tujuannya sendiri adalah meningkatkan kualitas pendidikan, mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, lalu juga memiliki fungsi utama yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau executing, terus ada di yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Selanjutnya ada sejarah pengelolaan pendidikan. Perkembangan singkatnya saja, pengelolaan pendidikan berkembang dari sistem sederhana menuju sistem yang lebih terstruktur dan profesional. Dari tradisional ke modern. Yang dari awalnya tradisional itu belum terorganisir dengan baik, dan ketika sudah mencapai modern, berbasis manajemen sistematis dan terencana. Lalu ada peran kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan berperan dalam mengatur standar, sistem, dan arah pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya adalah proses pengelolaan pendidikan. Di sini ada empat proses atau 4 tahapan yang akan kita lewati jika ada dalam pengelolaan pendidikan. Pertama adalah perencanaan, yaitu menentukan tujuan, strategi, serta program pendidikan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah pelaksanaan, mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatannya di sekolah. Lalu selanjutnya yang ketiga ada evaluasi, yaitu menilai hasil pelaksanaan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangannya. Lalu yang terakhir adalah pengawasan, mengontrol dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Materi selanjutnya ada standar pengelolaan pendidikan. Standar nasional pendidikan merupakan acuan dalam pengelolaan pendidikan yang ditetapkan secara nasional. Komponen utamanya ada 4 nih, yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi dan pengawasan, dan kepemimpinan pendidikan. Dan di sini standar pengelolaan pendidikan memiliki tujuannya sendiri ada 3. Menjamin mutu pendidikan, menciptakan sistem yang terarah dan menciptakan sistem yang terarah dan terstruktur, dan yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan. Untuk materi selanjutnya ada pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Di sini ada 3 tahapan, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit detail dari tiga proses tersebut, yaitu 1. Perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun tujuan, materi, metode, dan media pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses interaksi antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar, yaitu menilai pencapaian peserta didik untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Kayak pembelajaran itu berhasil atau tidak.
Itu tuh fungsi dari evaluasi hasil belajar ya. Lalu kita langsung move aja ke next materi, yaitu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yaitu pertama, pendidikan dan tenaga pendidikan mencakup dua, yaitu guru dan staf. Guru sebagai pendidik utama didukung oleh tenaga kependidikan seperti administrasi dan staf sekolah. Jadi, pendidik dan tenaga kependidikan itu berbeda ya teman-teman, walaupun namanya sedikit sama, namun tetap saja beda. Pendidik sendiri adalah khususnya harus guru, memang benar-benar guru, seperti guru biologi, guru matematika, guru yang lainnya. Tapi tenaga kependidikan belum tentu guru, ya emang bukan guru, seperti staf TU, lalu selain staf TU ada mungkin lebih ke perpustakawan di sekolah. Nah, itu namanya staf, dan staf itu bisa tergolong di tenaga kependidikan. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan itu berbeda teman-teman. Lalu ada kompetensi. Kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Lalu peran dalam pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran tersendiri, yaitu berperan dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan serta mendukung proses pembelajaran secara keseluruhan. Dapat dilihat di sini. Jika peran-peran tersebut dimiliki dari pendidik dan tenaga pendidikan, seperti mendidik pastinya tugas dari pendidik itu tersendiri, yaitu guru. Lalu ada pembimbing bisa dilakukan dengan oleh siapa saja, cuman guru juga bisa. Lalu mengarahkan bisa dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan, serta mendukung proses pendidikan secara keseluruhan. Nah, ini bisa didukung dan menjadi fungsi dari salah satu tenaga kependidikan. Lalu kita memiliki materi yang berikutnya, yaitu pengelolaan peserta didik. Jadi di sini meliputi 3 hal, yaitu karakteristik siswa, pembinaan, dan layanan siswa. Pertama, karakteristik siswa. Peserta didik memiliki perbedaan kemampuan, minat, dan latar belakang yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran atau proses pendidikan. Kenapa ini penting? Karena setiap siswa memiliki latar belakang, minat, kemampuan yang berbeda, jadi kita tidak bisa menyamaratakan, memukul rata para siswa. Jadi kayak nge-treat juga beda seharusnya. Lalu kita lanjut ke pembinaan, upaya pengembangan potensi siswa melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Dan selanjutnya adalah layanan siswa. Layanan siswa meliputi bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, serta kegiatan pendukung lainnya. Lalu, sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan ini artinya sendiri kayak apa yang disiapkan dan apa yang menjembatani pendidikan tersebut. Di sini ada 3 aspek, yaitu fasilitas belajar, pengelolaan fasilitas, dan pentingnya lingkungan belajar. Yang pertama, fasilitas belajar meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran atau modul. Lalu ada pengelolaan fasilitas yang dilakukan oleh sekolah secara terencana agar sarana dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Pentingnya lingkungan belajar. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di mana kita berada, pasti kita terpengaruh akan lingkungan tersebut. Jadi, lingkungan yang nyaman dan kondusif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang tidak nyaman, maka kondusivitas itu akan berkurang. Kita tidak akan bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Lalu di next materi adalah pengelolaan pendidikan. Ini adalah inti umumnya.
Integrasi semua komponen pengelolaan pendidikan mencakup penggabungan berbagai aspek seperti kurikulum, tenaga pendidikan, peserta didik, serta sarana dan prasarana yang tadi sudah kita bahas. Ada pendidik dan kependidikan, lalu kurikulum, tenaga pendidik, seperti itu. Lalu tujuan akhir dari pengelolaan pendidikan adalah kualitas pendidikan agar lebih bagus, ya pastinya lebih bagus dan berkembang. Seluruh proses pengelolaan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hubungan sekolah dan masyarakat, kerja sama orang tua berperan. Sebelumnya, hubungan sekolah dan masyarakat ini mencakup dua aspek, yaitu kerja sama orang tua dan peran masyarakat. Pertama, kerja sama orang tua, yaitu orang tua berperan dalam mendukung proses belajar siswa di rumah maupun di sekolah. Yang kedua adalah peran masyarakat. Masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Lalu, apa sih dampak hubungan sekolah dan masyarakat itu terhadap siswa? Dampaknya adalah meningkatkan motivasi, karakter, dan prestasi siswa. Supervisi pendidikan, supervisi akademik, supervisi manajerial, dan di sini supervisi pendidikan memiliki dua golongan, yaitu supervisi akademik dan supervisi manajerial. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah supervisi akademik berfokus pada peningkatan kualitas, sedangkan supervisi manajerial berfokus pada pengelolaan administrasi dan manajemen sekolah secara keseluruhan. Ya. Lalu di sini ada tujuan supervisi. 1. Meningkatkan mutu pendidikan. 2. Membantu guru dan staf berkembang. 3. Menjamin kegiatan berjalan efektif dan efisien. Yang materi yang terakhir adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin yang mengarahkan, mengelola, dan mengembangkan seluruh komponen pendidikan. Lalu ada gaya kepemimpinan, bagaimana gaya pemimpin yang kita lagi bahas ini. Kepala sekolah ya, dapat bersifat demokratis kah, otoriter kah, atau transformasional sesuai kebutuhan organisasi. Lalu ada yang terakhir adalah pengambilan keputusan, dilakukan secara tepat dan bijak untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan dan make sure jika pemimpin tersebut bertanggung jawab atas keputusan yang ia ambil. Mungkin sudah cukup penyampaian beberapa materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.